Dan saya Tiara Marta. Dan saya Melvin Tuaula. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang lembaga tinggi negara. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh di tahun 1945. Berikut ini akan penulis sampaikan berbagai lembaga tinggi negara ini yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Tugas dan wewenang MPR antara lain: yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Selanjutnya, DPD. DPD adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah, yaitu lembaga tinggi negara yang bertugas mewakili daerah di tingkat nasional. DPD merupakan salah satu lembaga legislatif yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan mewakili setiap provinsi. Tugas DPD antara lain: yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang keempat, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Yang kelima, menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Yang keenam, melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah atau Raperda dan peraturan daerah atau Perda. Yang ketiga, DPR. DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia. DPR terdiri dari anggota-anggota yang terpilih melalui pemilihan umum dari berbagai partai politik. Tugas dan fungsi DPR meliputi: yang pertama, legislasi. DPR membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Yang kedua, anggaran. DPR membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang diajukan pemerintah. Yang ketiga, pengawasan. DPR melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah, serta kinerja menteri dan pejabat pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, nomor 4, Presiden dan Wakil Presiden. Wewenang dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan. Cara membedakan antara tugas Presiden sebagai kepala negara dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah sebagai berikut. Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang bersifat seremonial dan protokoler kenegaraan. Jadi, mirip dengan kewenangan para kaisar dan ratu pada beberapa negara lain, tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan roda pemerintahan. Di samping itu, karena di Indonesia selama Orde Baru hanya berlaku pembagian kekuasaan atau distribution of power, sehingga masing-masing kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif hanya dibagi-bagi saja, dalam arti masih terdapat hubungan satu sama lain. Jadi bukan pemisahan kekuasaan sama sekali atau separation of power. Yang kelima, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga tinggi negara Republik Indonesia yang merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintahan atau eksekutif dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dan secara umum, fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dengan segala kewenangannya sangat independen. Keputusannya tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga tinggi lainnya.
Yang keenam, Dewan Pertimbangan Agung atau Lidukasi. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA adalah lembaga pertimbangan yang memberikan usulan dan tanggapan kepada Kepala Negara atau Presiden Republik Indonesia serta menjawab pertanyaan yang disampaikan Kepala Negara sebagai konsekuensi dari berat dan luasnya kekuasaan Presiden. Diperlukan suatu lembaga yang dapat dan mampu memberikan petunjuk serta pertimbangan kepada Presiden, dan setiap tindakan Dewan Pertimbangan Agung dalam memberikan nasihat maupun usul terhadap Presiden pada hakikatnya merupakan tindakan penilaian masalah yang menyangkut masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, DPA wajib senantiasa mengikuti perkembangan politik dan pemerintahan negara. Ketujuh, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara di Republik Indonesia yang bertugas memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, kekayaan negara, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta daerah anggaran badan usaha milik negara dan daerah berdasarkan atas ketentuan undang-undang sebagai lembaga inspektif. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan atau instansi baik pemerintah maupun swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tahapan itu tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah reformasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki satu lagi lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tetapi sebaliknya, di sisi lain, menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung yang dianggap tidak efektif. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutuskan perbubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden menurut UUD. Yang kesembilan itu tentang mengenai Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan dan kekuasaan lain, jadi sebagai kelanjutan reformasi di bidang supremasi hukum, maka kekuasaan kehakiman yudikatif yang di masa Orde Lama hanya dipegang oleh Mahkamah Agung. MA sekarang ditambah dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi, MK, dan keberadaan Komisi Yudisial KY yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004. Wewenangnya yang dimiliki Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menetapkan kehormatan serta keseluruhan martabat dan menjaga perilaku hakim. Untuk itu, Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang ditetapkan.